7 negara Eropa siap dukung sanksi terhadap Turki. Para pemimpin 7 negara Eropa di Mediterania atau Med7 mengatakan pada Kamis bahwa mereka siap untuk mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Turki. Sanksi akan dijatuhkan jika Ankara menghindari dialog tentang meningkatnya ketegangan di laut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi tuan rumah bagi para pemimpin 6 negara Uni Eropa lainnya, termasuk saingan regional Turki, Yunani. Pertemuan puncak di Korsika ini memupuk harapan menemukan kesamaan menjelang pertemuan puncak Uni Eropa pada September ini. Macron yang menunjukkan kembali kemarahannya terhadap Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan sebelum KTT bahwa sekutu NATO itu tidak lagi menjadi mitra di Mediterania Timur. Macron mengatakan rakyat Turki pantas mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan cara pemerintah berperilaku saat ini. Prancis sangat mendukung Yunani dan Siprus dalam perselisihan yang berkembang dengan Turki atas sumber daya hidrokarbon dan pengaruh angkatan laut di Mediterania Timur. Ketegangan ini yang telah memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih parah. Setelah pembicaraan dengan para pemimpin Italia, Malta, Portugal, Spanyol, Yunani, dan Siprus di resor Portisio di luar ibu kota lokal Ajaccio, Macron mengeluarkan nada yang sedikit lebih lembut, mengatakan bahwa para pemimpin ingin terlibat kembali dalam dialog dengan Turki dengan itikat baik. Tetapi pernyataan terakhir dari para pemimpin itu menjelaskan bahwa sanksi akan diberlakukan jika Turki gagal mengakhiri tindakan konfrontasinya. Pihaknya menyesalkan bahwa Turki tidak menanggapi seruan berulang kali oleh Uni Eropa untuk mengakhiri kegiatan sepihak dan ilegal di Mediterania Timur dan Laut Aegea. Pihaknya mempertahankan bahwa tidak adanya kemajuan dalam melibatkan Turki ke dalam dialog dan kecuali jika itu mengakhiri kegiatan sepihaknya. Uni Eropa siap untuk mengembangkan daftar langkah-langkah pembatasan lebih lanjut. Demikian kata para pemimpin, menambahkan ini dapat dibahas di Dewan Eropa pada 24 hingga 25 September mendatang. Krisis tersebut telah menambah daftar ketegangan yang berkembang antara Turki dan Eropa, terutama atas intervensi militer Ankara di Libya, kebijakannya di Suriah, dan tindakan keras terhadap lawan Erdogan di dalam negeri. Macron mengatakan pihaknya warga Eropa harus jelas dan tegas dengan pemerintah Presiden Erdogan yang saat ini berperilaku tidak dapat diterima. Demikian kata Macron kepada wartawan sebelum KTT dimulai. Ia menambahkan, saat ini Turki tidak lagi menjadi mitra di wilayah Mediterania Timur karena perilakunya. Turki telah meningkatkan provokasi dengan cara yang tidak layak untuk negara yang hebat. Rakyat Turki adalah orang-orang hebat dan pantas mendapatkan sesuatu yang lain. Demikian tegas Macron. Namun dalam jawaban yang tegas, Kementerian Luar Negeri Turki menggambarkan komentar Macron sebagai sombong dan tanda kelemahan dan keputusannya sendiri. Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki Fahrettin Altun menyinggung Macron dalam sebuah tweet, menggambarkannya sebagai wannabe Napoleon dalam kampanye Mediterania. Uni Eropa siap mengeroyok Turki dengan menjatuhkan sederet sanksi baru. Blok Eropa itu mengatakan daftar sanksi anyar akan disusun pada akhir September ini, kecuali Ankara datang ke meja perundingan untuk menyelesaikan sengketa teritorial dengan Yunani dan Siprus di Mediterania Timur. Ancaman sanksi ramai-ramai itu dilontarkan oleh 7 negara Mediterania yang menjadi bagian dari Uni Eropa. Meski demikian, sikap ke-7 negara itu tidak mencerminkan sikap resmi Blok Eropa secara keseluruhan. Ketegangan berkobar antara Uni Eropa dan Turki setelah Ankara mengirim kapal survei untuk memetakan kemungkinan prospek pengeboran minyak dan gas di perairan teritorial yang diklaim oleh Yunani dan wilayah yang diklaim oleh Siprus. 7 anggota Uni Eropa dengan garis pantai Mediterania telah berkumpul untuk pertemuan puncak di Korsika, Prancis. Mereka menegaskan kembali dukungan penuh dan solidaritas dengan Siprus dan Yunani dalam menghadapi pelanggaran yang berulang atas kedaulatan mereka, juga sebagai tindakan konfrontatif oleh Turki. Pihaknya mempertahankan bahwa dengan tidak adanya kemajuan dalam melibatkan Turki ke dalam dialog dan kecuali jika itu mengakhiri kegiatan sepihaknya, Uni Eropa siap untuk mengembangkan daftar langkah-langkah pembatasan lebih lanjut yang dapat dibahas di Dewan Eropa pada 25 September mendatang. Demikian bunyi pernyataan 7 negara Uni Eropa tersebut. Proposal Siprus pada bulan Juni untuk memberlakukan sanksi Uni Eropa pada lebih banyak perusahaan dan individu Turki belum disetujui karena banyak negara Uni Eropa termasuk Jerman ingin meredakan kebuntuan Turki melalui dialog.
Berbicara pada konferensi pers di akhir KTT Korsika, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan bahwa Ankara masih memiliki waktu untuk mengakhiri kegiatan eksplorasi di zona maritim tanpa batas sebelum KTT Uni Eropa berakhir bulan ini. Dianya akan menghindari upaya Turki untuk memecah Eropa. Demikian katanya, yang menambah bahwa Yunani telah memenuhi kewajibannya dalam melindungi perbatasan Uni Eropa dan mengharapkan solidaritas sebagai balasannya. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan masalahnya bukan pada orang-orang Turki yang sangat dia hormati, tetapi dengan pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan. Sebagai tanggapan, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang berkuasa di pemerintahan Erdogan, Ömer Çelik, menulis di Twitter bahwa Macron menyebarkan permainan kolonialis dengan mencoba membuat perpecahan antara Erdogan dan rakyat Turki. Sementara itu, Turki mengutuk Emmanuel Macron atas pernyataan arogan yang dibuat dengan refleks kolonial setelah Presiden Prancis melakukan intervensi dalam krisis yang sedang terjadi antara Ankara dan Athena atas hak eksplorasi Mediterania Timur. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis lalu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Macron membahayakan kepentingan Uni Eropa dengan sikap individual dan nasionalisnya. Macron berusaha untuk memberikan pelajaran dengan berbicara secara pedatis dengan refleks kolonial lamanya. Sebelumnya, Macron meningkatkan retorika anti-Turki di tengah diskusinya dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Baik Macron dan Mitsotakis menghadiri pertemuan Med7 di Pulau Korsika, Prancis bersama dengan para pemimpin Portugal, Spanyol, Italia, Siprus, dan Malta. Macron mendesak Eropa untuk mengadopsi suara yang bersatu dan jelas dalam kebijakannya terhadap Turki, menyatakan Ankara bukan lagi mitra mengingat perilakunya di Mediterania dan Libya. Ada kekhawatiran yang meningkat akan konflik yang meletus secara tidak sengaja dengan kedua negara terkunci dalam perselisihan selama beberapa dekade saat mereka bersaing untuk menguasai cadangan minyak dan gas di Mediterania Timur. Ada kekhawatiran yang meningkat akan konflik yang meletus secara tidak sengaja dengan kedua negara terkunci dalam perselisihan selama beberapa dekade saat mereka bersaing untuk menguasai cadangan minyak dan gas di Mediterania Timur. Turki pada 10 Agustus lalu mengerahkan kapal penelitian Orgres dan armada kapal perang pengawal ke perairan antara Siprus dan Pulau Castellorizo dan Kreta, Yunani. Masa tinggal kapal di perairan yang diperebutkan telah diperpanjang 3 kali. Yunani menanggapi dengan melakukan latihan angkatan laut dengan beberapa sekutu Uni Eropa dan Uni Emirat Arab tidak jauh dari manuver kecil yang dilakukan Turki baru-baru ini antara Siprus dan Kreta. Perselisihan Prancis dan Turki terjadi ketika Yunani meningkatkan prospek sanksi ekonomi terhadap Turki. Mitsotakis mengatakan dalam sebuah opini bahwa Uni Eropa harus menjatuhkan sanksi kepada Turki kecuali Ankara menarik aset maritimnya dari wilayah sengketa di Mediterania Timur. Pihaknya menyesalkan bahwa Turki tidak menanggapi seruan berulang kali oleh Uni Eropa untuk mengakhiri kegiatan sepihak dan ilegal di Mediterania Timur dan Laut Aegea. Pihaknya mempertahankan bahwa tidak adanya kemajuan dalam melibatkan Turki ke dalam dialog dan kecuali jika itu mengakhiri kegiatan sepihaknya. Uni Eropa siap untuk mengembangkan daftar langkah-langkah pembatasan lebih lanjut. Demikian kata para pemimpin, menambahkan ini dapat dibahas di Dewan Eropa pada 24 hingga 25 September mendatang. Krisis tersebut telah menambah daftar ketegangan yang berkembang antara Turki dan Eropa, terutama atas intervensi militer Ankara di Libya, kebijakannya di Suriah, dan tindakan keras terhadap lawan Erdogan di dalam negeri. Macron mengatakan, pihaknya warga Eropa harus jelas dan tegas dengan pemerintah Presiden Erdogan yang saat ini berperilaku tidak dapat diterima. Demikian kata Macron kepada wartawan sebelum KTT dimulai. Ia menambahkan, saat ini Turki tidak lagi menjadi mitra di wilayah Mediterania Timur karena perilakunya.